Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi saya Pendeta Prapto menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, diberkati Tuhan dan bahagia. Itulah yang kami doakan setiap hari sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Langsung saja pada hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membaca Lukas 5 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, ini adalah hal yang indah buat saya untuk saya renungkan, karena ada satu pertanyaan besar dalam pikiran saya terkait dengan ajakan Yesus. Di sini tertulis bahwa ketika Yesus bertemu dengan Lewi, ya, seorang pemungut cukai, ya, pemungut pajak, itu dia di situ dikatakan saja langsung ikutlah aku. Ketika Yesus bertemu dengan Lewi, melihat dia sedang duduk, lalu kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Masa segampang itu sih? Masa nggak ada pembicaraan lain sih? Gitu. Itu menjadi pertanyaan buat saya. Dan ketika saya renungkan, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bahwa yang pertama, tema kita hari ini adalah Yesus memiliki target dalam pelayanan. Ya, di sini kita melihat di dalam ayat 27 ya, seperti tadi yang sudah kita baca, bahwa ada seorang yang bernama Lewi, yaitu tugasnya adalah pemungut cukai atau penarik pajak, ya. Dan sekilas tentang orang pemungut pajak di Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang dihakimi, orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka bekerja untuk tentara Roma, lalu kemudian mereka juga menarik pajaknya itu terlalu mahal, sehingga itu membuat bangsa Israel, ya, sebagai saudara dari Lewi ini, pemungut cukai ini, merasa bahwa hidup mereka itu terlalu berat, ya, sudah dikhianati, ditarik pajaknya mahal lagi. Nah, sehingga di sini kita bisa bayangkan, mungkin Lewi sendiri ketika dia ditunjuk untuk menjadi petugas pajak juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang oh ya saya mau, mungkin, ya. Tapi juga bisa jadi ini adalah pilihannya Lewi, ya. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika seseorang dikucilkan, ketika seseorang diabaikan, dianggap pengkhianat dan sebagainya, tentu mentalnya juga akan mengalami satu perubahan. Bisa saja dia menjadi orang yang minder, bisa saja dia menjadi orang yang menarik diri dari perkumpulannya, bangsanya. Atau dia mungkin merasa bahwa oh ya udah, kalau kamu memang menjahati saya, mengucilkan saya, ya udah saya akan terus bekerja untuk tentara bangsa Roma, pemerintahan Roma, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada yang menarik buat saya, ada satu pribadi yang memperhatikan Lewi, ya, seorang pemungut cukai ini. Dia tahu banget karakter Lewi. Dia tahu beban Lewi itu apa. Dan kemudian di sini dia mengajak Lewi untuk ikut dia. Dia adalah Yesus. Sehingga di ayat 28 di situ ada respon dari Lewi, yaitu dia pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, apa yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya? Yang pertama, ketika Yesus memiliki targetnya adalah jiwa-jiwa. Jadi Yesus itu tahu jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan hal utama dalam hidupnya itu apa? Yaitu keselamatan. Dan dia melihat Lewi membutuhkan itu. Targetnya adalah keselamatan jiwa Lewi. Kalau Lewi ini dikucilkan terus, kalau Lewi ini tidak dirangkul, nah maka Lewi tidak akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi targetnya Yesus ketika ada di dunia ini adalah keselamatan jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Yesus. Dan yang kedua, tentunya di dalam dua ayat ini ada komunikasi, ya, gaya komunikasi Yesus yang menarik perhatian dari si Lewi ini. Kenapa?
Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pertanyaan besar dalam hati saya, dalam pikiran saya. Masa sih Yesus tidak membuat satu percakapan terlebih dahulu sehingga tinggal langsung kayak gendam ya. Di mana ditoel, ikutlah aku, lalu kemudian dia ikut. Kayak itu kalau hipnotis. Yesus sedang menghipnotis Lewi. Ketika Lewi lagi duduk, dia mungkin ngitung pajak yang ditarik. Oh, hari ini setorannya cukup nggak ya? Siapa yang kurang ya? Dan sebagainya. Lalu kemudian Yesus tiba-tiba datang dan noel dia. Ikutlah aku. Langsung kemudian dia mengikuti gitu ya. Kayak dengan mata kosong gitu. Saya rasa tidak seperti itu. Tentunya Yesus sebelumnya ngajak ngobrol dulu, menyapa. Halo Lewi, apa kabar? Kamu lagi apa? Oh iya, yang kamu rasakan apa sebagai seorang yang memungut cukai? Apakah kamu dibenci? Apakah kamu ini yang kamu rasakan setiap malam apa? Apakah ada kekosongan dalam hati kamu? Apakah kamu membutuhkan satu pribadi yang akan menghibur kamu, menguatkan kamu dan sebagainya? Dan ketika Lewi mungkin menyampaikan sesuatu dan disitulah Yesus memperkenalkan dirinya. Lalu kemudian dia menyatakan hal penting dalam kehidupan, untuk kehidupan Lewi. Sehingga Lewi terisi hatinya oleh kehadiran Yesus. Dan kemudian Yesus menawarkan menawarkan satu ajakan kepada Lewi. Ikutlah aku. Sehingga setelah Lewi mendengar apa yang disampaikan Yesus dengan begitu gamblang, membuat hatinya terikat kepada Yesus dan dia meninggalkan semuanya mengikut Yesus, untuk mengikut Yesus. Hal yang luar biasa. Ketika Yesus memiliki target keselamatan jiwa-jiwa, dia bukan hanya asal target saja, tapi menjaga gaya komunikasi yang menarik untuk Lewi. Demikian juga dengan kita. Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi target kita selama ada di dunia ini? Apakah Bapak Ibu Saudara seorang pengusaha? Apakah Bapak Ibu Saudara adalah seorang sales mungkin untuk satu perusahaan? Apakah Bapak Ibu Saudara adalah seseorang yang sedang memiliki target untuk network ya, jaringan ya, untuk orang-orang yang mungkin bisa membawa saya kepada level yang lebih baik lagi. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan ya, itu adalah target utamanya dulu apa. Dan yang kedua, pelajari gaya komunikasi yang Yesus miliki, yang menarik dan sebagainya. Sehingga target yang Yesus lakukan ya, yang Yesus miliki, yaitu jiwa-jiwa, dengan membawa komunikasi yang menarik itu bisa tercapai dalam kehidupan kita. Target kita apa? Apakah perusahaan? Target kita apa? Apakah masa depan? Target kita apa? Apakah memiliki usaha? Target kita apa? Apakah menjadi seorang entertain dan sebagainya? Yang dilakukan kemudian apa? Gaya komunikasi yang menarik. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita bisa hatinya itu bergairah untuk selalu berkomunikasi dengan kita, dan itu akan menolong kita. Atau setidaknya kalau itu fokusnya adalah keselamatan atau pelayanan, untuk membawa jiwa-jiwa, pasti kita harus memiliki gaya komunikasi yang seperti Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa semua kepada Tuhan. Target hidup kita apa? Yang harus kita lakukan apa? Dan kemudian jangan lupa menjaga komunikasi yang baik, sehingga orang-orang yang di sekitar kita tertarik dan kemudian mau setidaknya berkomunikasi dengan kita dan juga bergabung dengan kita. Entah kita yang akan dibawa Tuhan untuk kepada level yang lebih tinggi karena kita berkomunikasi yang baik, atau kita yang akan membawa orang kepada Tuhan karena orang tertarik dengan komunikasi kita. Atau setidaknya orang akan mengenal kita dan kita bisa mengenalkan kepada orang lain, untuk orang ini bisa memiliki masa depan yang baik. Karena apa? Jaringan yang kita miliki. Kiranya Tuhan akan terus menuntun kita, sehingga kita hidup di dunia itu bukan hanya hidup saja, tetapi juga punya tujuan. Tujuannya apa? Lalu kemudian
jagalah komunikasi, milikilah komunikasi yang menarik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, di mana pada hari ini kami boleh belajar tentang anugerah Tuhan. Ketika Yesus memanggil Lewi untuk menjadi pengikut setia Tuhan, murid Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan memiliki target selama di dunia, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dan target itu adalah Lewi, dan kemudian Tuhan juga memiliki komunikasi yang baik dengan Lewi, sehingga Lewi tertarik untuk mengikut Engkau. Itu semuanya kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika kami di dalam pelayanan yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, berkatilah kami untuk kami memiliki komunikasi yang menarik dengan orang lain, Tuhan, tanpa berdebat, namun memiliki satu hal yang bisa kami sampaikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan ketika kami memiliki satu target di dalam usaha, di dalam masa depan kami, maka berkatilah kami, Tuhan, untuk kami bisa mengerti tujuan hidup kami apa, dan ajari kami untuk bisa menjaga komunikasi kami dengan orang di sekitar kami, sehingga kami juga bisa mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk masa depan kami. Terima kasih ya Yesus. Berserahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, dan tuntunlah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.